Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video, lebih tepatnya sebuah rekaman video dari Gus Marah, KPI Nusantara, di mana Gus Marah ini mengomentari terkait Harlah NU Muslimat yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Di sini ada hal yang aneh, di mana ketika Gus Yahya Khalil Stakuf beranjak dari tempat duduknya untuk menyampaikan sambutan tanpa ada aba-aba, babi-bu saja, tiba-tiba datang Habib Lutfi bin Yahya mengambil alih tempat duduknya Gus Yahya Khalil Stakuf ini. Yang tempat duduknya Gus Yahya ini bersebelahan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini tentu saja menjadi hal yang aneh tapi nyata tapi aneh. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Saya memang melihat ada keanehan ketika beliau datang pada pertengahan acara, pada saat Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf baru saja mulai sambutannya pada acara tersebut, dan kemudian tiba-tiba Habib Lutfi datang dan tanpa babi-bu langsung menempati tempat duduknya Gus Yahya Khalil Stakuf yang persis bersebelahan dengan Presiden Jokowi. Nah, ini memang dari awal saya sudah melihat sebuah kejanggalan atas peristiwa ini. Pertama, acara seresmi itu menghadirkan Presiden Jokowi, presiden lah ya, kemudian ada Panglima TNI, ada Kapolri, ada Rais Am PBNU, Ketua Umum PBNU, dan lain sebagainya. Sudah pasti tempat duduknya itu sudah diatur sedemikian rupa, tidak hanya oleh panitia, tapi pasti sudah di screening sedemikian rupa bekerjasama dengan Pas Pampres. Itu sudah pasti. Ini presiden mau di mana, di sebelahnya itu siapa. Itu pasti sudah diatur jauh-jauh hari sebelumnya. Dan kita kan tahu itu di setiap kursi yang ada itu di belakangnya ada nama-namanya. Artinya tempat duduk itu semua sudah diatur. Ini untuk siapa, sebelahnya presiden siapa itu pasti sudah diatur. Itu pasti itu. Nggak bisa kayak acara sekelas RT gitu. Dan sebagaimana kita ketahui pada acara itu adalah yang ada di sebelahnya Presiden Jokowi adalah Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU di sebelah kirinya. Di sebelah kanan ya. Di sebelah kirinya adalah Ketua Umum Muslimat, yakni Mbak Khofifah Indar Parawansa. Dan seterusnya sebelahnya Gus Yahya adalah Rais Am PBNU, Menteri Agama, Ketua MUI, Panglima TNI, Kapolri, dan seterusnya. Nah, lalu di manakah sebenarnya Habib Lutfi dikasih tempat duduk di acara tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Yang tahu adalah panitia, dan itu pasti sesuai dengan ATTN atau undangan atas nama Habib Lutfi itu di acara tersebut sebagai apa? Apakah sebagai jajaran Mustasar PBNU atau Rais Am Jatman? Kalau menurut saya, dugaan saya adalah Rais Am Jatman, karena jabatan beliau di Mustasar, ya semacam Dewan Penasihat lah di PBNU itu sudah mundur. Pasca Muktamar Lampung itu
Habib Lutfi kan kemudian tidak lama setelah itu menyatakan mengundurkan diri dari jabatan itu. Dan yang masih ada, dia adalah Rais Am Jatman. Jatman adalah badan otonom milik NU. Setara selevel dengan Ketua Umum GP Ansor, Ketua Umum Muslimat, Ketua Umum ISNU, Fatayat, Pergulu, dan seterusnya. Semua adalah organisasi di bawah lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, di bawah naungan, di bawahnya PBNU. Karena merupakan badan otonom. Nah, kalau melihat posisi ini, level jabatan organisasi ini, tentu mestinya kursi Rais Am Jatman akan berada berdampingan dengan ketua Banom yang lain, Ketua Umum GP Ansor, Ketua Umum ISNU, dan lain sebagainya. Dan saya memastikan bahwa undangan Habib Lutfi itu pasti bukan karena sebagai tim sukses pasangan capres dan cawapres. Karena apa? Karena Muslimat sudah menegaskan jauh-jauh hari bahwa pada acara itu tidak mengundang pasangan capres dan cawapres, juga tim suksesnya masing-masing. Jadi kita pastikan kedatangannya, seandainya diundang adalah dari jajaran ketua badan otonom. Nah, apakah Habib Lutfi diundang atau tidak? Ini kita juga masih bertanya-tanya. Mengapa bertanya-tanya? Karena pada sambutan pertama Ketua Umum Muslimat Ibu Khofifah itu nyaris menyebut kehadiran Habib Lutfi itu di tengah-tengah sambutan, tidak di deretan ketika beliau menyampaikan penghormatan kepada tamu-tamu yang hadir. Kalau diundang, mengapa tidak di depan? Seolah-olah ketika sudah nyambut panjang, ada yang membisiki bahwa Habib Lutfi datang, seolah-olah begitu. Yang kedua, ketika Gus Yahya Khalil Stakuf memberikan sambutan juga tidak memberikan penghormatan atas kehadiran Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Selevel Ketua Umum PBNU, saya kira pasti akan bertanya kepada Ketua Umum Muslimat yang punya gawe, yang punya hajat, siapa saja nih yang diundang, pasti ditanya begitu. Karena itu penting untuk dikasih penghormatan pada saat menyambut. Nah, itu sudah standar sekali lah ya, apalagi di acara resmi seperti itu. Faktanya bahwa Gus Yahya Khalil Stakuf tidak memberikan sambutan itu, tidak memberikan penghormatan, menyebut nama Habib Lutfi. Bahkan ketika Ketua Umum Muslimat Ibu Khofifah memberikan penghormatan di tengah jalan kepada Habib Lutfi, Gus Yahya dikaget, sempat tinggal-tinggal di mana ini orangnya. Itu sebelum Gus Yahya memberikan sambutan loh ya, sebelum Gus Yahya memberikan sambutan pada acara tersebut. Jadi mestinya seandainya betul-betul diundang, Gus Yahya pun belum lupa dan mestinya dikasih penghormatan juga. Nah, faktanya Gus Yahya tidak memberikan penghormatan dalam mukadimah sambutannya itu. Nah, wallahu alam bishawab. Tetapi yang jelas bahwa peristiwa datangnya Habib Lutfi di tengah acara ketika Gus Yahya sedang memberikan sambutan, ujung-ujung datang grok jagong sekepenake menempati tempat duduknya Ketua Umum PBNU, ini memang sesuatu yang sangat janggal. Sesuatu yang sangat janggal di acara seresmi itu, sebesar itu, selevel itu, di sebelahnya Presiden Jokowi. Itu luar biasa. Nah, kemudian ketika Ibu Khofifah memberikan ucapan selamat datang atau penghormatan kepada Habib Lutfi di tengah sambutannya, artinya Habib Lutfi sudah ada di acara itu, sudah ada di tengah-tengah acara Harlah Muslimat itu. Kenapa ketika itu tidak langsung datang mencari tempat duduk? Nah, ini pertanyaan besar, mengapa? Mengapa kemudian harus menunggu tempat duduk kosong dulu? Tadi itu tempat duduknya Ketua Umum PBNU. Itu kan bisa dikatakan sebuah pengambil alihan tempat duduk, mengambil alih. Kalau analisa saya sih barangkali ketika datang di acara itu Habib Lutfi kemudian dia melihat bahwa di kanan kiri Presiden Jokowi sudah tidak ada tempat duduk yang kosong, sehingga kemudian dia enggan untuk mendekati podium kehormatan karena
Kalau kemudian dipaksakan masuk, dia harus duduk di tempat yang jauh dari presiden. Kalau analisa saya begitu, sehingga dia kemudian memilih untuk menunggu peluang. Peluang ada kursi yang bisa dikudeta. Dan satu-satunya kursi kudeta adalah Ketua Umum PBNU. Ini sih pikiran akal saya, mudah-mudahan nggak benar. Ya kalau yang sudah datang, sudah disebut namanya oleh Ibu Khoifah, mestinya datang aja langsung masuk sesuai dengan undangannya. Dia kursinya sebelah mana itu kan, tinggal ditempati. Apakah harus berdampingan dengan Pak Jokowi? Kalau seolah-olah saya harus berada di sebelahnya Pak Jokowi. Lah emang dalam kapasitas sebagai apa? Dalam acara itu. Nah ya, kalau memang betul-betul tempat duduknya Pak Jokowi berdampingan dengan tempat duduknya Habib Lutfi, kalau memang Habib Lutfi dikasih tempat duduk persis sebelahnya Pak Jokowi, mestinya tempat duduk itu kosong. Mestinya tempat duduk kosong dan mestinya dikasih penghormatan pertama oleh Bu Khoifah Indar Parawansa dalam mukadimah pembukaannya. Begitu juga pasti Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU pasti tahu. Kalau seandainya Habib Lutfi memang dikasih tempat duduk berdampingan dengan Pak Jokowi, artinya memang diundang khusus. Tapi kenapa nggak disebut dalam mukadimah? Ini sekilas sepele tapi tidak sepele. Nah, kalau dalam kapasiti keluarga besar Nahdlatul Ulama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, undangannya Habib Lutfi sebagai Rais Amjadman, ya memang bukan di situ tempatnya. Karena ketua-ketua Banung pasti ada di kelompok sendiri, di barisan sendiri. Itu khusus untuk yang selevel presiden. Ya. Dalam konteks organisasi Islam keagamaan, ya selevel presiden ya memang Ketua Umum PBNU. Kemudian di sebelahnya Ibu Khoifah, walaupun Ketua Jatman, tapi yang bareng gawe. Ketua Umum Banom ya, muslimat, tetapi yang bareng gawe sangat pantas. Tepat di sebelahnya Pak Jokowi, di sebelah kiri. Karena yang punya hajat, sohibul hajatnya beliau gitu. Nah, dari peristiwa itu memang bisa kita simpulkan bahwa seolah-olah Habib Lutfi merasa lebih terhormat, merasa lebih mulia dari Ketua Umum PBNU, sehingga seenaknya sendiri dengan ringannya menempati tempat duduknya Ketua Umum PBNU yang menurut saya saru dalam kapasiti sebagai dalam tata hierarkisme organisasi PBNU. Lah ya, menurut saya saru. Yang bisa memperlakukan seperti itu adalah Rais Am PBNU. Karena Rais Am PBNU ada di atas Ketua Umum PBNU. Itu pun tidak berada di persis sebelahnya Presiden. Tapi di sebelah kanannya Ketua Umum PBNU. Kalau Ketua Banum jauh di kelompok sendiri. Tapi mengapa Habib Lutfi kemudian merasa menjadi orang yang sangat penting sehingga tiba-tiba dengan sangat enaknya unduk masuk langsung grok tanpa bapak ibu mengeksekusi, menyerobot, mengambil alih tempat duduknya Ketua Umum PBNU. ini mau saya komentari kemarin tapi karena sibuk ngurusin debat cawapres tadi baru saya komentari. Tapi setidaknya silakan Anda bisa menilai sendiri atas peristiwa tersebut. Ini persoalan etika, ini persoalan adab, persoalan berorganisasi. Dan tentu saja lah ya dalam konteks itu apa kemudian setelah Gus Yahya Khalil Stakuf selesai memberikan sambutan kemudian harus mengusir Habib Lutfi kan ya nggak mungkin. Maaf Bib, ini tempat duduk saya kan nggak mungkin begitu. Atau Pak Jokowi Presiden kan juga tidak mungkin juga mengatakan Pak Habib ini tempat duduknya Ketua Umum PBNU nih, antum cari sendiri kan nggak mungkin juga. Yang mestinya yang bersangkutan yang kerasa diri, Habib itu yang kerasa diri mestinya. Saya dikasih tempat duduk di mana? Pasti sudah ada lah. Seandainya undangan, pasti sudah dikasih kursi-kursi. Nah, seandainya kemudian Habib Lutfi sudah terlambat, orang yang menempati tempat duduknya Habib Lutfi pasti tahu diri. Oh ini tempatnya Habib Lutfi. Nah ini saya kira juga hal yang aneh tapi nyata. Tetapi sekaligus bisa kita ambil hikmahnya untuk menilai sejatinya siapa, apa, dan bagaimana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan ini. Karena itulah, karena Habib Lutfi Rais Amjadman, Jatman adalah Banum NU, tanggal 20 Januari kemarin, PBNU sudah mengeluarkan surat penonaktifan Habib Lutfi dari Ketua Umum Jatman atau Rais Amjadman karena menjadi
anggota resmi tim TKN Prabowo Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.